bersamaan berdampingan dengan nama Allah Tuhan kita. Itu nama Muhammad SAW. Coba berani sekarang di masjid, coba nama Muhammad pakai nama kita. Allah sama kita geger itu sudah. Ya, apa? Viral langsung. Jadi warafa'na lakadzal, kami telah meninggikan nama, kedudukan, martabat dan disebut-sebut terus, tidak pernah putus. Oh, di azan orang sebut nama Muhammad, orang syahadat sebut. Ayo, apa lagi? Kapan lagi kita nyebut nama Muhammad? Orang sholawat setiap detik itu ada sholawat. Orang tawaf itu juga sholawat. Orang sa'i orang sholawat. Apa itu orang sholawat? Di Al-Quran disebut nama Muhammad. Jadi bisa dipastikan bumi ini nggak pernah satu detik pun itu absen dari orang menyebut nama Muhammad. Kan luar biasa. Jadi ini ayat full tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Nabi kita. Kita berharap kalau kita rajin baca doa ini, baca ayat ini, surat ini, semoga kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga kita dapat percikan keberkahan. Kalau nggak bisa di luar sholat, baca pas sholat, buat cari waktu sholat sekarang. Nggak usah takut ada yang bilang, mana dalilnya? Aduh, zaman sekarang masih kayak gitu. Kita ini harus tentang jauh dengan amalan kita sendiri. Cari sholat sunnah yang kayaknya dibaca rakaat keduanya al-masyarakat. Nggak apa-apa. Warafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Azan dulu nih Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي
Jadi kalau Rasulullah Muhammad SAW itu sudah maksud, terbebas, terlepas dari dosa, bahkan ketika hidupnya itu beda dengan kita. Maka salah satu yang menjadikan kenapa hati manusia itu seringkali sempit, ada masalah kecil kok kayaknya besar, itu bisa jadi karena kita undang dosa dalam hidup kita. Hati kita atau kita punya dosa itu bisa menjadikan hati kita tidak lapang, sempit. Kita nggak bicara bab istidraj. Bab istidraj itu sesuatu yang beda. Istidraj itu kalau kita melihat ada orang tak pernah sholat, kok hidupnya langgeng, aman, seakan-akan sakinah mawaddah warahmah, kelihatannya kayaknya hidupnya happy. Ada kita tahu dari ahli maksiat, itu namanya istidraj. Gak usah diri. Istidraj itu artinya singkatnya itu siksa Allah yang Allah tunda, dikasih kenikmatan biar senang di dunia, biar siksaannya di akhirat makin tepat. Kita tidak boleh diri, tetap kita sabar, kita ikhlas. Mau sholatnya terpaksa, mau ibadahnya berat, kita nggak ibadahnya berat, kita nggak ibadahnya berat, kita nggak ibadahnya berat, kita nggak bicara yang punya mental bukan tembok hemat jangan. Tapi orang kadang milih jalan lain. Di sini ketemu orang lain lagi, balik kan ketemu sama ya. Jadi perempatan mati sudah. Ke barat ketemu, timur ketemu. Pura-pura dia mali sepatu, padahal dia pakai sandal. Atau dia pura-pura ngapain? Bersamanya nggak ada. Atau dia pura-pura ngomong sama semut, inna makoli, inna makoli. Yang nggak ketahuan. Jadi ada sekarang orang pura-pura bisa bahasa Arab, ketika ditanya itu bahasa Suriani, dijelaskan bahasa Suriani itu enggak gitu, itu bahasa semut. Hebat zaman sekarang. Nabi Sulaiman aja kalah. Nabi Sulaiman yang bapaknya semua makhluk artinya bisa semua bahasa. Inna makoli. Jadi pura-pura ngapain gitu ya? Sambil mati gaya atau melihat layangan, mana pura-pura. Pas ketemu tabrakan, geger semua, geger ngapain? Nah, sempit rasanya dunia ini kalau kita setiap ke pasar ketemu dia, kita ke toko kios beli cabai, ketemu dia. Yang susah lagi, semua kebutuhan yang kita perlukan, cuma tokonya dia yang jual. Gimana coba? Mau ketemu beli gas, karena ada gas itu jangan ada gengsi misalnya. Pergi deh kemana untuk cari gas. Ongkos bensinnya berapa? Coba sempitnya dunia nih. Jangan diartikan sempit itu hati aja. Jadi seakan-akan tempat kita juga terasa sempit kalau kita banyak musuh. Maka dalam kabar ini punya satu musuh itu terlalu banyak. Satu musuh dalam hidup itu terlalu banyak. Punya 1000 teman itu kurang. Mau bilang kita dibusuk, kempes, bocor, macet, teman kita cuma 1000. Orang kayak ini 250.000 berapa lebih? 1000 itu nggak ada apa-apanya. Iya, dalam hari itu tidak ada 1000 yang lewat. Kalaupun lewat 1000 cuma nyapa lu. Oh, ini bukan teman, dia minimal nyapa tuh. Jadi itu bedanya kita. Nah makanya kita jangan, kalau bisa jangan nyakiti hati orang, jangan musuhan. Dosa itu ya ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Hablum minallah itu
bukan kita meremehkan. Itu bukan kita meremehkan. Sekali lagi jangan salah paham, bukan meremehkan. Itu minta maafnya lebih mudah. Sholat taubat, menyesali, berjanji tidak mengulangi, insya Allah selesai. Tapi kalau hablum minan nas, wah panjang urusannya. Betul, panjang urusannya. Jadi harus benar-benar memang ada ya. Kalau kita punya kesalahan, tutupi dengan kebaikan. Kita punya salah, kalau kita malu dalam salah, kita kasih sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan. Akan ada tips dari guru kami, kalau udah kita nggak bisa minta maaf, ya Allah, semoga Allah terima. Sebut kebaikannya depan orang, nggak apa-apa. Nah, kita musuhan, sebut kejelekannya lagi makin. Sebut jasa-jasa. Ingat ya, sebaik-baiknya orang pasti ada salahnya, seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Ikan terdiri daripada daging dan tulang, duri, tulang yang duri sama. Segemuk-gemuknya ikan, sebanyak-banyak dagingnya pasti ada tulangnya. Sebaliknya ikan teri itu kecil, orang bilang isinya tulang semua, tapi ada dagingnya dan enak. Di Malaysia itu ada namanya sambal bilis. Sambal bilis itu ikan sejenis teri itu dibuat sambal terasi, enak. Dijadikan kokokan, jadikan dijual, itu enak semua. Jadi itu perbedaan kita sama Rasulullah SAW. Kamu nafsi wayyakum, jangan cari musuh dalam hidup ini, jangan cari musuh dalam kehidupan kita dengan sesama siapapun, jangan cari musuh. Kita yang capek, kita lelah, serba susah. Ada kala nanti kita butuh minta tolong, ego kita tuh kita males turunin harga diri. Seakan-akan kalau kita minta tolong sama orang yang kita musuhi itu kayaknya harga diri kita diinjak-injak. Coba kalau nggak ada perasaan kita nyampe aja kita minta tolong. Tapi kalau kita gengsinya tinggi karena paling pernah bermasalah, minjem sapu nggak mau. Sampai dia ada musibah meninggal, tidak mau datang, kayak gitu, sampai permusuhan, dendam kesumat gitu. Jadi kita coba bersihkan hati, lakukan hati itu ibarat lapangan, banyak sampahnya kita bersihkan, kita jauhkan daripada hal-hal itu. Warfa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra. Allah SWT 2 kali ya berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh benar-benar setiap kesusahan itu ada kemudahannya. Setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Kapan dikasih ya? Harus minta tolong sama Allah. Harus ada ikhtiar. Ya, ikhtiar ini sebagai syarat atau bahasa kita ya. Ditempuh syaratnya sakit, berusaha berobat, jangan kasar. Ya. Orang itu harus berikhtiar, libatkan Allah, minta sama Allah, lalu kita ada ikhtiar. Setelah sempurna ikhtiar itu baru kita tawakal. Setelah tawakal, husnuzan sudah harapan hasilnya ini yang terbaik. Ada orang sakit nggak mau berobat, kurang ikhtiar. Ketika terjadi apa-apa, yang ada tinggal penyesalan. Tapi ada orang sakit dia sudah jalani, lakoni semua. Dia coba obat ini ke dokter sebagai bentuk ikhtiar dan minta sama Allah yang terima sebagai amal ibadah saya, ikhtiar dan sabar. Dan penutupan itu faida farokta fansor. Nah, ini yang menarik. Jika engkau telah selesai tuntas dari satu pekerjaan, ya, maka lakukanlah pekerjaan lainnya. Kita selesai sholat maghrib, sholat isya, sholat isya. Ada sholat isya, ada lagi sholat subuh. Terus demikian. Ada satu pekerjaan dalam hidup ini, ada kalanya kita ini beribadah sampai keluar air mata kita. Ada kalanya kita ini refreshing sekali perlu. Ada kalanya kita lagi yang ngajar itu kewajiban. Ya. Ada yang jaga toko, silakan. Ada yang jadi petugas kesehatan, ada yang bagian ini semua. Kemudian yang tukang ya bertukang. Dia lakukan semua. Setelah satu kegiatan, lakukan kegiatan.
lakukan kegiatan itu. Semoga dia jatah amal ibadah. Ya Allah, jadikan ini ikhlas karena ya Allah. Ya Allah, jadikan ini sebagai selalu kita minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya kalau orang enggak berdoa dalam hidup itu sombong betul. Oh, seakan-akan bilang enggak butuh Allah, cukup dengan kepintaran saya, cukup dengan tenaga saya, cukup dengan ini. Padahal kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Coba kuis yang bisa minta apa? Mata tidak berkedip 2 menit dikasih hadiah, siapa yang sanggup? Tahan diri mata terus gitu. Kita ini sama diri kita tidak bisa kita puasa, apalagi masalah orang lain kita punya. Nah, ya. Ada orang sakit perut, disuruh milih kamu mau makan enak atau apa yang paling perlukan. Kamar mandi. Jabatan dia lupa, makannya dia lupa. Kamar mandi. Nah, terhadap diri kita kadang kita tidak bisa kontrol diri kita. Makanya wa ila rabbika farghab. Semoga pembahasan tentang malam nasyarah atau insyarah menjadi malam bekal kita memperkaya diri kita. Saya nafsi wa yakum biasanya baca ini itu di sholat syuruk atau sholat isyraq. Sholat isyraq itu 1 jam 15 menit setelah azan subuh. Jadi kalau azan subuh itu jam 5.10 jam 5.10 jam 5.10 jam 5.10 maka sholat subuh manusia dia dimudahkan gitu. Tapi kalau jamaah pakai istilah yang lain jangan. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua, khususnya di sholat sunnah yang tidak kita terikat dan terdikte dengan imam. Kalau kita jadi makmum kan kita ngikutin imam, karena belum selesai sudah harus nurut dan seterusnya. Usin nafsi